Menyembelih kambing betina di dalamnya ada janinnya. Enggak tahu, tiba-tiba ada janin di dalamnya. Maka jika janin itu mati dalam keadaan waktu dibuka sudah mati, maksudnya bersama sembelihannya dia mati di situ, maka kami tekankan bahwasanya korban itu tidak harus selalu hewan jantan, saya juga dengan hewan betina. Itu hewan-hewan diperiksa. Zaman dulu pernah terjadi ketika telah disembelih ada anak di dalamnya. Apakah akikah kurban yang menyembelih binatang betina yang beranak hamil? Ulama yang bermadzhab Syafi'i. Beliau tidak menyembelih kambing betina di dalamnya ada janinnya. Enggak tahu, tiba-tiba ada janin di dalamnya. Maka jika janin itu mati dalam keadaan waktu dibuka sudah mati, maksudnya bersama sembelihannya dia mati di situ, maka janinnya di dalam madhab kita Imam Syafi'i boleh dimakan. Sebetulnya bagi Nabi zakatul janini zakatu ummihi. Jadi janinnya itu sembelihannya ikut ibunya. Maka tinggal dimakan saja nanti, tinggal dimasak. Itu dalam madhab kita Imam Syafi'i. Kecuali di saat disembelih, dibelah, masih hidup, disembelih. Harus disembelih sendiri.
Tapi kalau dibuka sudah mati, maka itu halal. Madhab kita Imam Syafi'i. Berbeda dengan madhab Hanafi, nggak bisa, harus sembelih. Kalau nggak sembelih jadi bangkai. Hadisnya sama, yaitu zakatul janin. Cuman bedanya apa? Difathahkan zakatul janin, zakata ummihi. Beda fathah sama dhammah itu sudah artinya beda. Abu Hanifah zakatul janin zakata. Loh kok zakata itu dibuang huruf jarnya? Nasil khafidhi. Zakatul janin, sembelihan bayi itu zakati ummi, kayak ibu harus sembelih begini. Maka dalam mazhab Hanafi kalau ditemukan seperti, kalau Anda ikut mazhab Hanafi nggak boleh Anda makan itu. Alhamdulillah Anda mazhab Syafi'i, maka janin tadi adalah boleh Anda makan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, menyembelih hewan korban yang hamil. Berarti kalau hamil betina atau laki-laki? Betina. Ini langsung sudah dipangkas lewati. Sebenarnya orang mengatakan korban pakai perempuan, betina nggak boleh. Nah ini. Kami tekankan bahwasanya korban itu tidak harus selalu hewan jantan. Begitu juga hewan betina. Bisa juga dengan hewan betina. Dan korban itu tidak harus hewan yang sudah jatuh giginya. Ada beberapa harus jatuh gigi, harus ini. Cuman kalau sudah jatuh gigi dan jantan biasanya gede begitu tuh umumnya. Tapi tujuannya bukan gigi atau tanduk. Tanduknya Masya Allah gede, kurus. Kayak karikatur. Kan ada karikatur kepala gede nih. Ya jangan itu yang gede dong, tidak bertanduk apa-apa. Sering disebut hewan yang giginya sudah jatuh. Karena kenapa? Umumnya kalau giginya jatuh artinya sudah cukup umur. Dan jika sudah cukup umur biasanya hewannya besar. Akan tapi jika giginya sudah jatuh tapi badannya kurus, maka lebih baik yang giginya masih utuh tapi badannya gemuk. Dan seandainya tidak ada jantan, maka betina pun sah. Apalagi lebih gede. Selanjutnya, nah, saat kita berkorban dengan hewan betina, kemudian hewan tersebut sedang hamil. Dalam mazhab Imam Syafi'i, jika masih bisa mencari kambing yang lain yang tidak hamil, maka hendaknya yang hamil ditunda terlebih dahulu dan dianjurkan untuk cari yang lain lah. Namun terkadang ada kasus misalnya, hari ini hari raya Idul Adha, seseorang punya kambing satu-satunya dan tidak mungkin untuk ditukar. Karena mungkin di kampung itu tidak ada penjual kambing atau yang memiliki kambing lagi. Maka agar bisa mendapatkan keutamaan Idul Adha, ya dia bisa menyembelih kambing tersebut. Biarpun kebanyakan ulama madhab Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh, tapi di luar madhab Imam Syafi'i mengatakan boleh dan itu sah. Kalau darurat nggak ada lagi, sayang nggak nyembelih korban. Intinya kalau untuk kebaikan mari kita permudah, apalagi kebaikan yang sifatnya untuk kemaslahatan orang banyak. Bagaimana hukumnya akikah kambing perempuan? Kambing betina, bukan perempuan. Bagaimana hukumnya akikah kambing betina yang sedang hamil, tapi kita tidak tahu kalau kambing itu hamil? USG lah dulu. Setelah bisa dipastikan dia tidak hamil baru, tapi andai terjadi, kita punya dokter hewan periksa, mana yang lebih hebat dokter hewan dengan dokter manusia? Hebat dokter hewan. Yang ngomong siapa? Jamaah saya dokter hewan. Lebih hebat kami Pak Ustadz. Kenapa? Dokter manusia dia tanya, Bapak sakit apa? Dokter hewan nggak pernah nanya. Maka itu hewan-hewan diperiksa. Zaman dulu pernah terjadi ketika telah disembelih ada anak di dalamnya. Apakah akikah kurban yang menyembelih binatang betina yang beranak hamil sah? Bagaimana status anaknya? Zabi'atul sembelihan ibunya otomatis sudah menjadi sembelihan anaknya. Jadi anak yang ada di dalam itu kalau mau dimakan sah, karena sembelihan ibunya sudah mewakili sembelihan anaknya. Saya sampai sekarang belum melihat, kasihan. Saya orangnya tak sampai hati melihat. Jumhur ulama, artinya mayoritas para ulama membolehkan berkurban dengan hewan ternak yang sedang hamil. Karena memang tidak ada satupun dalil dari Rasulullah SAW melarang hal tersebut. Namun ada sebagian ulama, sebagian kecil ulama, di antaranya adalah ulama yang bermadzhab Syafi'i. Beliau tidak membolehkan perkara hal tersebut. Karena korban yang sedang hamil itu akan mempengaruhi dagingnya, kata mereka. Sehingga apabila dipaksakan hewan tersebut untuk dikorbankan, maka dagingnya akan tidak lezat untuk dimakan dan serasa tidak enak di tenggorokan. Sehingga pendapat yang kedua ini mengatakan ya hal yang dibenci gitu. Hal yang dibenci apabila berkurban dengan hewan ternak yang sedang hamil. Wallahu a'lam bishawab. Dalam hal ini kami lebih cenderung kepada pendapat jumhur ulama bahwa perkara ini tidaklah dipersoalkan. Boleh, sah-sah saja
ketika seseorang berkurban dengan hewan ternak yang sedang hamil. Lalu mungkin akan timbul pertanyaan yang berikutnya. Bagaimana jika janin yang ada di dalam hewan tersebut ikut mati? Kata para ulama tidak mengapa. Janin yang ada di dalam hewan ternak yang sedang hamil, lalu janin tersebut ikut mati karena disembelih ibunya, maka janin itu halal untuk dikonsumsi. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, zakatuhu zakatu ummihi. Sembelihan janin tadi kan sudah mati. Nah, itu sudah dianggap seperti sudah disembelih. Jadi sudah dianggap janin tersebut terwakili penyembelihannya dengan penyembelihan ibunya. Jadi kalau ibunya mati karena disembelih, maka janin yang ada dalam perutnya itu ikut halal. Penyembelihannya terwakili dengan penyembelihan ibunya.